Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Lama ya kita udah work from home, di rumah aja. Kalian udah pada ngapain aja nih di rumah? Oh iya, di sesi kali ini, di acara kali ini, kami kemarin sudah sempat nih berbincang sama salah satu alumni Ilkom UI yang bekerja di kompas.com. Penasaran nggak siapa dia? Oke, kalau kalian penasaran, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Clariza Orivia sebagai reporter. Selanjutnya, dan saya Atifah Nurhusna sebagai reporter yang bertugas untuk melakukan sesi wawancara kepada dengan Mbak Bibil, Mbak Salsabila Putri ini, Mbak Putri Salsabila. Kemudian Saya Rina Zandra, saya bertugas sebagai editor video. Lanjut. Dan saya Dava Firdaus Najati, bertugas sebagai humas. Dan saya Fatma Ramasari Anindya Putri sebagai notula yang mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara. Oke, kalau kita udah kenalan nih, sekarang kayaknya langsung aja deh kita masuk ke pembahasannya. Silakan Una, memperkenalkan siapa narasumber kita. Oke, sebentar ya. Kita masuk ke perkenalan ya. Jadi tadi udah disebutkan sama Mbak Clariza, Mbak Putri Zakia Salsabila. Sebenarnya siapa sih Mbak Putri Zakia Salsabila atau yang sering dipanggil sebagai Mbak Bibil ini? Jadi Mbak Bibil ini merupakan salah satu alumni Ilkom UII angkatan 2013 yang sekarang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu perusahaan media, Kompas Gramedia, tepatnya di kompas.com Jakarta. Nah, Mbak Bibil sendiri itu udah memiliki 2 tahun pengalaman kerja, 1 tahun pertama di bidang media bisnis Indonesia, dan 1 tahun terakhir ini sekarang Mbak Bibil bekerja sebagai jurnalis di perusahaan Kompas Gramedia. Kemudian ada cerita menarik nih. Jadi Mbak Bibil kemarin berbagi cerita bahwasanya beliau itu sudah tertarik dengan dunia dengan dunia tulis menulis, membuat mading itu sejak dari bangku SMP. Mbak Bibil sendiri orangnya cukup ini ya, cukup apa sih curious itu, cukup penasaran ya orangnya. Jadi setiap kali menemukan kata-kata yang dianggap asing, Mbak Bibil langsung membuka kamus KBBI dan mencari arti dari kata tersebut. Nah, dan Mbak Bibil sendiri pada awalnya masih bingung nih mau memilih bidang studi apa. Pada saat datang ke UI, Mbak Bibil sama sekali tidak terpikirkan untuk mendaftar di program studi ilmu komunikasi. Jadi Mbak Bibil hanya membawa sertifikat, kemudian menyerahkan sertifikat itu kepada bapak-bapak yang menjaga di panitia pendaftaran ya. Panitia pendaftaran, kemudian, Pak, ini sertifikat saya, kira-kira saya cocok di bidang studi apa ya? Dan kemudian malah bapak itu yang menyarankan untuk bidang studi ilmu komunikasi. Nah, tujuan kita sharing di sini untuk apa sih teman-teman? Jadi kita mau beri gambaran nih kepada teman-teman semua tentang yang pertama, bagaimana sih sebenarnya profesi jurnalis itu sendiri, dan gimana sih tahapan karir seorang jurnalis. Dan di sini kita ngambilnya Mbak Bibil ya. Mungkin kita bisa lanjut teman-teman. Bentar. Lanjut Erin ya? Iya. Career development. Yuk. Untuk pengembangan karir dari Mbak Bibil ini, dia pernah magang di Kominfo selama 2 bulan. Mbak Bibil ditempatkan menjadi seksi humas yang bertanggung jawab dalam pembuatan berita, video, serta iklan. Terhitung dari tahun 2018, setelah dia lulus, hingga tahun 2020, ia mempunyai 2 tahun pengalaman kerja, yaitu 1 tahun di bisnis Indonesia, dan sampai sekarang ia pindah ke Kompas Gramedia. Sekarang ini ia menjadi jurnalis teknologi di Kompas. Mbak Bibil bekerja sebagai admin Kompas Tekno, yaitu dalam
Instagramnya @kompas.tekno. Ia membuat dan mengunggah konten untuk feeds media sosial. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah hardship atau tantangan yang dialami oleh seorang jurnalis. Tantangan yang pertama adalah tantangan untuk membangun relasi. Karena kita tahu sendiri untuk berkenalan dengan orang lain, ya nggak semua orang bisa dengan mudahnya berkenalan dengan orang lain. Kalau untuk orang-orang yang nggak biasa, mungkin untuk membangun relasi itu termasuk sesuatu yang susah ya. Selanjutnya adalah jam kerja yang fleksibel. Maksudnya, seorang jurnalis bisa berangkat pagi, pulang malam untuk mendapatkan berita. Begitu juga bisa sebaliknya, berangkat malam, pulang pagi untuk mendapatkan berita. Dan dari cerita beliau nih, dari cerita Mbak Bibil, pernah juga Mbak Bibil ini sampai ketinggalan nggak dapat kereta karena udah terlalu malam. Akhirnya nggak dapat MRT. Terus selanjutnya adalah narasumber yang kredibel. Kenapa sih harus narasumber yang kredibel? Karena berita ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya narasumbernya aja asal-asalan, gimana berita yang disampaikan ke orang-orang nantinya? Beritanya pasti nggak bisa dipercaya kan? Selanjutnya ada juga yang cukup berat nih, membuat 6 berita feature setiap harinya. Dan dalam satu berita feature itu sendiri terdiri dari setidaknya 3 lembar halaman. Kan banyak banget ya, 3 dikali 6, 18 lembar dalam sehari harus selesai. Dan yang terakhir adalah perjuangannya untuk menjadi seorang jurnalis. Waktu itu pertama kali untuk mencoba menjadi jurnalis di Bisnis Indonesia, Mbak Bibil harus melewati 5 tahapan tes, di mana salah satunya untuk mewawancarai head office-nya MRT gitu. Jadi pagi-pagi dia harus ketemu narasumbernya secara langsung. Kalau enggak ya nggak bisa diterima di Bisnis Indonesia. Selanjutnya adalah keuntungan menjadi jurnalis. Nah, kalau tadi saya udah bilang kalau membangun relasi itu cukup susah, tapi kalau relasi ini sudah terjalin, maka ini akan menjadi keuntungan tersendiri nih bagi seorang jurnalis. Jurnalis akan lebih mudah mendapatkan berita, lebih mudah mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan, dan juga sesuatu yang media butuhkan. Selanjutnya, seorang jurnalis juga mendapatkan privilege untuk dapat mewawancarai orang-orang tanpa memandang strata sosialnya. Kayak misalnya, seorang jurnalis bisa wawancara presiden, pejabat, pengusaha, bahkan sampai orang-orang yang misalnya pekerja kaki lima, itu juga bisa diwawancarai oleh seorang jurnalis. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga adalah seorang jurnalis dapat bertemu dengan orang-orang penting. Seperti yang sudah diceritakan Mbak Bibil kemarin, ada tokoh-tokoh penting yang pernah lah ketemu dan diwawancarai oleh beliau. Salah satunya adalah pemilik Ciputra, dan juga salah seorang tokoh idolanya, yaitu Maudy Ayunda, yang terkenal dengan segudang kepintarannya. Lanjut. Kemudian di sini Mbak Bibil kemarin menyampaikan sebuah pesan, banyak sekali pesan dari pengalaman beliau menjadi wartawan dan jurnalis. Nah, pesan yang pertama Mbak Bibil berikan kepada kita semua adalah integritas. Integritas ini merupakan skill yang harus kita punya. Jadi harus bisa jujur, amanah, bertanggung jawab atas kerja, dan pastikan hasil kerja sesuai dengan kenyataan. Nah, integritas di sini juga bisa diasah. Caranya adalah mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita belajar untuk bisa memegang kepercayaan orang lain, dan hasilnya pastikan itu adalah hasil yang benar dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan ataupun sudah ditugaskan kepada kita. Nah, bagaimana sih cara mengasah dari diri sendiri itu? Kemarin Mbak Bibil memberikan sebuah contoh kecil yang dalam diri kita, yaitu seperti sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktu dan itu tepat waktu gitu. Jadi itu adalah hal yang kecil namun sangat susah untuk dilakukan secara berturut-turut gitu kan. Terus juga ada bangun pagi
Kemudian Mbak Bibil juga mencontohkan bahwa bangun pagi kita harus punya kegiatan yang harus diselesaikan pada pagi itu juga. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada pagi itu juga. Itu sebuah contoh kecil bagaimana kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerah, tetap berusaha dan sabar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, bagaimana perjuangan Mbak Bibil untuk sampai saat ini, untuk menjadi saat ini, itu sangat luar biasa ya. Jadi pesan beliau ya, jangan pernah menyerah. Kemudian pasti dalam prosesnya itu melalui jalan yang panjang, tentu lelah, dan banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Jadi mengeluh itu nggak apa-apa, karena sedih dan susah itu juga udah biasa. Yang penting itu jangan takut, jangan bosan, dan jangan lelah untuk mencoba hal baru. Jadi kita harus meyakinkan pada diri kita sendiri untuk senantiasa berani mencoba hal-hal baru dan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Itu sih yang pesan yang disampaikan Mbak Bibil kemarin kepada kita. Begitu. Sudah. Nah, lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu setiap profesi pasti memiliki konsekuensinya masing-masing, termasuk jurnalis. Salah satunya adalah jam kerja yang fleksibel, karena menurut para jurnalis, untuk mencari dan mendapatkan berita dari narasumber terpercaya, kemudian mengolah hasil wawancara tersebut menjadi berita ringkas yang mudah dipahami oleh para pembaca. Oke. Aku tambahin ya teman-teman untuk summary-nya. Jadi Mbak Bibil itu juga menyampaikan kemarin bahwasanya untuk menjadi seorang jurnalis sekarang itu kemampuan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kemampuan menulis saja, tapi ternyata sekarang kemampuan yang dibutuhkan itu semakin kompleks teman-teman. Seperti contohnya desain, layout, seperti itu. Dan kemudian PR juga kepake untuk menjadi seorang jurnalis karena berhubungan dengan banyak narasumber dan orang-orang di luar perusahaan. Kemudian juga Mbak Bibil menyampaikan bahwasanya bahwasanya karir itu, teman-teman, karir itu dibangun melalui sebuah proses. Jadi tidak ada yang instan. Kita udah pernah mendengar ya bahwasanya proses nggak bakal mengkhianati hasil. Dan itulah yang ditekankan pada Mbak Bibil kepada kita semua, bahwasanya kita harus terus berusaha untuk terus mencapai cita-cita kita. Oke, sekian teman-teman. Ija mungkin bisa penutup. Oke. Nah, jadi segitu teman-teman cerita dari kisah suksesnya Mbak Bibil. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran cerita-cerita sukses lainnya, jangan lupa lihat-lihat video lain tentang kisah sukses karir alumni UI yang lainnya yang ada di channel ini. Sampai jumpa!